time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Aturan terkait inklusif adalah aturan yang mengatur penyediaan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk bersekolah bersama. Aturan ini juga mengatur penyediaan fasilitas yang layak bagi peserta didik. Undang-undang yang mengatur disabilitas di Indonesia, khususnya yang terkait dengan kelompok disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan payung hukum utama yang mengatur hak dan pelindung bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek kehidupan penyandang disabilitas, mulai dari hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga aksesibilitas. Pendidikan inklusif merupakan kunci untuk menciptakan stabilitas di dunia. Peraturan ini menekankan pentingnya pendidikan yang berkualitas dan setara bagi semua tanpa memandang latar belakang, budaya, atau kondisi fisik. Konvensi ini menjamin hak penyandang disabil untuk mendapat pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Peraturan pendidikan inklusif sosial bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang setara dan berkualitas bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kondisi fisik, mental, atau emosional yang berbeda dari anak pada umumnya, yang mempengaruhi perkembangan pembelajaran dan perilaku mereka. Kelompok ini meliputi anak berbagai jenis disabilitas, intelektual, fisik, gangguan komunikasi, gangguan perilaku, dan gangguan perkembangan lainnya. Model asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, asesmen psikologi. Asesmen psikologi adalah proses evaluasi psikologi seseorang untuk mengetahui kemampuan karakter dan potensi yang dimiliki. Asesmen ini dilakukan dengan berbagai metode, seperti tes psikologi, wawancara, dan observasi. Yang kedua, asesmen pendidikan. Asesmen pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan data untuk mengetahui perkembangan dan hasil belajar peserta didik. Asesmen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, asesmen perilaku dan sosial. Asesmen ini adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk mengetahui perilaku dan perkembangan sosial seseorang. Langkah-langkah asesmen yaitu 1. Pengumpulan data awal. Langkah pertama adalah mengumpulkan data tentang anak. Hal ini dapat mencakup informasi dari orang tua, guru, atau pihak lain yang terlibat dalam kehidupan anak. Yang kedua, observasi. Mengamati perilaku anak dalam berbagai setting, seperti sekolah, rumah, atau tempat bermain. Ketiga, wawancara. Wawancara ini membebaskan gambaran lebih lengkap mengenai latar belakang anak. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mengakses dan menggunakan suatu produk, layanan, atau ruang. Aksesibilitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari suatu sistem atau entitas. Perbedaan aksesibilitas fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik berkaitan dengan lingkungan fisik yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk bergerak bebas dan mandiri. Sedangkan aksesibilitas non-fisik berkaitan dengan aspek-aspek yang tidak terlihat seperti informasi komunikasi dan sikap masyarakat. Apa perbedaan pendidikan inklusif dan kelompok sosial inklusif?
Pendidikan inklusif adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk belajar dan berkembang, tanpa memandang perbedaan fisik, mental, sosial, atau kultural. Sedangkan kelompok sosial inklusif adalah kelompok masyarakat yang terbuka dan menerima perbedaan serta keberagaman. Kelompok ini berupaya melibatkan semua orang dari berbagai kelompok tanpa membeda-bedakan. Berikut adalah beberapa peran utama pendidikan dalam konteks ini. Yang pertama, mendorong toleransi dan penerimaan. Dengan berinteraksi dengan teman sebaya yang beragam, siswa belajar menghargai perbedaan dan membangun sikap toleransi. Yang kedua, menumbuhkan empati, memahami perspektif orang lain yang berbeda menjadi lebih mudah dalam lingkungan inklusif, sehingga meningkatkan empati. Yang ketiga, membangun keterampilan sosial. Kolaborasi dan kerjasama tim menjadi hal yang penting dalam kelas inklusif sehingga siswa mengembangkan keterampilan sosial yang berharga. Rencana pembelajaran yang efektif untuk kelompok sosial inklusif bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang setara dan mengakomodasi beragam kebutuhan siswa, baik itu terkait dengan disabilitas fisik, kognitif, maupun sosial. Sistem dukungan implementasi untuk pendidikan inklusif adalah sistem yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus, mendapat pendidikan yang sama dan merata. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam implementasi pendidikan inklusif adalah 1. Kebijakan dan regulasi. 2. Pelatihan dan pendidikan bagi pendidik. 3. Pengembangan kurikulum inklusif. 4. Fasilitas fisik yang inklusif. 5. Pendidikan masyarakat. 6. Kolaborasi antar lembaga.